Ya, dalam keterangannya Allah menawarkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ikhtar baina antakuna nabiyan aw malikan. Muhammad milih, silakan kamu minta apa? Mau jadi nabi atau jadi raja? Nah, ini pilihan dari Allah yang nawarin Allah karena luar biasanya ibadahnya Rasul, karena luar biasanya khidmatnya Rasul, karena luar biasanya penghambaan Rasulullah. Pernah minta-minta sampai Allah nawarin sendiri mau jadi nabi atau jadi raja. Apa yang dipilih oleh Rasulullah faktaro ubudiyatan, tapi justru Rasulullah nggak milih jadi raja, nggak milih jadi nabi. Rasulullah minta, udah saya cukup jadi hambamu saja ya Allah. Saya cukup jadi hambamu. Tadi beberapa sahabat bil khusus kepada sahibul hajat. Pada pagi hari ini adalah orang tua kita, Ibunda Ira Prawira Wisma dan seluruh keluarganya. Semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, khusus melalui pengarah sahabat. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Senin pada hari ini adalah hari yang luar biasa, tanggal merah bertepatan dengan 27 Rajab, juga 27 Januari. Nah, ini adalah peristiwa besar terjadi pada hari ini dulu, yaitu peristiwa Isra Mi'raj atau Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu peristiwa dalam kancah syariat hanya dialami oleh Rasulullah, tidak nabi-nabi yang lain. Peristiwa Isra Mi'raj adalah menghasilkan perintah sholat 5 waktu, menghasilkan sholat. Terjadi 12 tahun setelahnya Rasulullah dilantik menjadi Rasul. Jadi ketika umur 52 ini terjadi Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum Isra Mi'raj, para sahabat dulu yang masuk Islam belum ada kewajiban apa-apa. Ya, belum ada kewajiban apa-apa, belum ada sholat, zakat, puasa, apalagi haji, belum ada. Yang ada hanya menguatkan iman saja. Pokoknya Islam dulu, dikuatkan dulu. Belum ada perintah sholat. Baru 12 tahun kemudian adalah ada, setelah peristiwa Isra Mi'raj, hasil atau oleh-oleh daripada ini adalah kewajiban sholat 5 waktu. Nah, ini adalah uh, yang diwajibkan kepada kita semua sampai saat ini. Nah, dan juga berbagai macam hikmah terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah pesan-pesan dari Allah. Ada 5 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada hakikatnya adalah untuk kita semua. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Lailatul Isra lama Lailata usriyawi awsoni rabbi bi khamsati asya'a. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala Tuhanku berwasiat 5 hal kepadaku. Ada 5 hal yang diwasiatkan kepadaku yang hakikatnya untuk kita semua. Apa 5 hal itu? Satu, Allah berwasiat kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah, la tu'alliq qalbaka fid dunya fa inni la akhluqu bihalaka. Jangan gantungkan hatimu ke dalam dunia. Jangan isi hatimu dengan dunia. Jangan gantungkan hatimu kepada dunia. Karena aku tidak menciptakan dunia untuk kamu. Jadi kata Allah, hatimu jangan digantungkan kepada dunia. Nah, ya kalau Allah Rasulullah udah jelas. Hatinya hanya kepada Allah. Hatinya adalah untuk Allah. Yang ada dalam hatinya hanyalah Allah. Ya. Maka sebelum diangkat jadi Rasul pun, Rasulullah itu pernah ditawarin oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena ibadah nggak pernah minta ini itu. Ibadahnya tulus, ibadahnya tanpa pamrih, ibadahnya ikhlas, nggak pengen ini, pengen ini, pengen ini. Akhirnya Allah tawarin sendiri. Ya, dalam keterangannya Allah menawarkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ikhtar baina antakuna nabiyan aw malikan. Muhammad pilih, silakan kamu minta apa? Mau jadi nabi atau jadi raja? Nah, ini pilihan dari Allah yang nawarin Allah karena luar biasanya ibadahnya Rasul, karena luar biasanya khidmatnya Rasul, karena luar biasanya penghambaan Rasulullah. Pernah minta-minta sampai Allah nawarin sendiri mau jadi nabi atau jadi raja. Apa yang dipilih oleh Rasulullah faktaro ubudiyatan, tapi justru Rasulullah nggak milih jadi raja, nggak milih jadi nabi. Rasulullah minta, udah saya cukup jadi hambamu saja ya Allah. Saya cukup jadi hambamu. Jadi tidak terlintas di dalam hatinya harta benda itu dunia nggak ada. Yang terlintas dalam hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua juga begitu. Makanya kita ditalkinkan zikir khafi, ditanamkan ismu zat dalam hati kita. Supaya apa? Supaya isi hati kita hanya Allah. Supaya hati kita hanya selalu ingat, selalu detak jantung kita adalah ismu zat yang ada dalam hati kita. Nah, tidak ada yang lain. Tidak ada harta benda, tidak ada pangkat jabatan, tidak ada kedudukan, tidak ada urusan dunia. Yang ada adalah nama Tuhan. Bismi Rabb. Inilah kita yang sedang diajarkan oleh guru kita, luar biasa. Ini dalam rangka apa? Supaya hati kita tidak bergantung kepada dunia. Maka hati kita diisi penuh dengan ismudzat yang telah ditalkinkan oleh guru kita kepada kita semua. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil. Yang kedua, pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, hakikatnya kepada kita semua. Apa kata Rasulullah? Allah berkata, waj'al mahabbataka li fa inna masirakum ilayya. Jadikan cintamu hanya kepadaku, kata Allah. Jadikan cintamu kepadaku, cintamu semua curahkanlah kepadaku. Fa inna masirakum ilayya, karena nanti kamu tempat kembalimu adalah kepadaku. Ini wasiat Allah kepada Rasulullah disampaikan kepada kita. Jadi cinta kita ini cinta Rasulullah, cinta kita semua. Jangan kepada yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita semua nanti akan kembali kepada Allah, enggak ada lagi. Ya. Waj'al mahabbataka li fa inna masirakum ilayya. Cintamu hanya untukku. Ya. Cintamu hanya untuk Allah, karena kamu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 cinta yang kita pasti tidak akan kecewa. Kalau kita cinta kepada 3 ini tidak akan kecewa, pasti bahagia. Tapi yang selain daripada 3 ini kita akan kecewa. Apa yang tinggal itu? Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah, pasti kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah, Allah pasti cinta kepada kita. Kita melangkah kepada Allah, Allah akan berlari menyambut kita semua. Tidak akan kecewa. Yang kedua adalah cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta Rasulullah pasti tidak akan kecewa. Kenapa? Karena Allah, karena Rasulullah pasti menyambut, membalas cinta kita. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Rajin sholawat. Orang yang rajin sholawat kepada Rasulullah pasti disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, cinta kita kepada guru mursyid. Cinta kita kepada Allah sebagai guru mursyid kita. Allah sering menyampaikan, kalau kalian ingat Allah, Allah pasti ingat kalian. Kalau kalian lupa kepada Allah, ya nggak tahu. Ya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, ingat Allah, Allah pasti ingat kepada kita. Ini adalah keterangan yang dalam Al-Quran. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian, maka aku akan ingat. Allah juga begitu.
Kalau kita kena ingat Allah, Allah pasti ingat kepada kita. Rasulullah juga begitu. Kalau kita ini adalah ingat kepada Rasulullah dengan banyak sholawat, maka Rasulullah akan mengingat kita. Demikian pula guru mursyid. Nah, guru mursyid akan ingat kita kepada kita kalau kita mengingat guru mursyid. Maka Abah sering ngomong, kalau Abah ingat kepada Abah Anom, Abah ingat Abah Anom, Abah pasti beruntung. Kenapa? Karena Abah Anom pasti ingat kepada Allah. Nah, tapi kalau Abah ingat istri, Abah ingat anak, bisa untung, bisa juga buntung. Kenapa bisa untung? Untung kalau anak Abah atau istri Abah sedang ingat kepada Allah. Tapi juga bisa buntung. Kenapa? Kalau yang ternyata yang diingat oleh Allah, anak istri ternyata lupa kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, bukan untung malah buntung. Ya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah pasti untung, kepada Rasulullah pasti bahagia, kepada guru mursyid pasti berbalas. Selain daripada tiga ini enggak, pasti banyak kecewanya. Kita cinta kepada seseorang, ya, kepada makhluk Allah. Kita cinta mati-matian, kita kejar, ternyata dia malah ngejar orang lain. Nah, kita ngejar seseorang, dia malah berpaling, malah ngejar kepada Allah lain. Itulah kalau kita tidak mencintai Allah, Rasulullah, dan guru mursyid. Kita mencintai harta. Ya. Kan ada orang cinta harta, oh sehari-hari, siang malam, sore, semuanya waktunya untuk harta, harta, harta terus. Ya, pasti kecewa. Ya. Kalau hartanya nggak ninggalin kita, kita yang meninggalkan harta, pasti kecewa. Ini kadang-kadang luar biasa. Kalau orang cinta dengan harta ini, dicurahkan cintanya kepada harta. Kalau hartanya ada, mending. Cinta banget ke mobil, cinta banget ke harta. Hartanya punya, itu mending. Terkadang lebih parah. Ya, udah cinta, barangnya nggak ada. Senang kendaraan mewah, tapi nggak punya. Senang harta benda, senang barang-barang ini, tapi nggak punya. Ini lebih parah lagi. Maka Allah pesan kepada Rasulullah, disampaikan kepada kita, waj'al mahabbataka li fa inna masirakum ilaih. Jadikan cintamu hanya kepadaku, kata Allah. Karena tempat kembalimu, kamu nggak akan bisa kemana-mana. Kamu adalah nanti kembali kepadaku. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka guru kita luar biasa. Kita zikir, kita doa, ilahi, anta maksudi, waridoka matabi, antinihi mahabbataka wa ma'rifata. Supaya apa? Supaya kita hanya mencintai Allah. Ya. Hanya mencintai Allah. Yang ketiga, pesan Allah kepada Rasulullah yang kepada kita semua dalam Isra Mi'raj adalah yang ketiga, wajtahid fi talabil jannah. Bersungguh-sungguhlah kamu, wahai Muhammad, dalam mencari surga, mencari kebahagiaan dunia akhirat. Harus sungguh-sungguh. Maka Abah Anam itu pesan, kalau nyari ikhwan, bergaulah dengan ikhwan yang rajin. Ya, bergaulah dengan ikhwan yang rajin. Ikhwan banyak, tapi mohon maaf, ikhwan banyak ini ada yang rajin, ada yang enggak. Ada yang rajin, ada yang males. Ya. Nah, kita ini bergaulnya dengan siapa? Dengan yang rajin, biar ke bawah rajin. Ya. Jangan sampai kita udah nggak begitu rajin, kita cari ikhwanya yang males. Ya udah jauh. Diajak zikir susah, diajak manakib susah, diajak khataman nggak mau. Cari, kata Abah Anom, cari teman ikhwan yang rajin. Ya. Kalau Abah menyampaikan doa, cari teman yang rajin, berarti ada ikhwan yang nggak rajin. Jangan ditemenin. Ikhwan yang males, jangan ditemenin. Jangan bergaul dengan mereka, nanti kita ke bawah. Nah, tuh. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam menggapai ke surga. Menggapai, menggapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang mohon maaf, kita ini kan manusia kadang-kadang kalah dengan dunia. Lihat di Keramat Jati.
tukang sayur dari jam 11 malam, kadang-kadang sampai menjelang pagi, rela di situ. Keangguh hujanan, keanginan. Oh, lama itu karena kenapa? Membela harta dunia. Mereka kuat tiap hari dari jam 11 malam sampai menjelang subuh. Nongkrong di situ nungguin pembeli. Itu namanya sungguh-sungguh dalam mencari hartanya. Ya, ya sungguh benar-benar itu kan berarti sungguh-sungguh mencari harta. Dia rela dari 11 malam sampai menjelang pagi. Duduk di situ, kehujanan, keanginan. Ya. Tapi kita kadang-kadang untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, susahnya minta ampun. Ya, boro-boro dari jam 11 malam, sholat, zikir sampai menjelang subuh. Sebentar doang kita. Ini berarti kita nggak sungguh-sungguh dalam mencari akhirat. Ya, rata-rata orang hanya sungguh-sungguh untuk mencari dunia. Kalau cari dunia kuat berjam-jam, tapi mencari kebahagiaan akhirat, bekal akhirat, belum, membleh. Ya. Kita didik oleh guru kita, wajtahid fi talabil jannah. Sungguh-sungguhlah kalian semua dalam menggapai kebahagiaan akhirat. Ya, menggapai kebahagiaan surga. Yang keempat, pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk hakikatnya kepada kita semua. Kata Allah, "Fakun ayisan minal kholqi fa innahu laisa fi aidihim syai'un." Hendaklah kamu sekalian tidak pernah mengandalkan makhluk. Harus berputus asa dari makhluk, jangan mengandalkan makhluk siapapun dia. Kenapa? Fa innahu laisa fi aidihim syai'un, karena di tangan makhluk itu tidak punya apa-apa. Nah, jangan pernah ngandalin kepada makhluk Allah, teman, saudara, dan lain sebagainya. Jangan diandalkan. Kenapa? Pasti juga kecewa. Karena mereka juga yang kita andalkan sebenarnya nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apa. Ya. Jadi bagaimana? Bergantunglah hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah melalui wakilnya, guru mursyid. Udah kita ke Allah aja, curhat ke Allah. Ya, mau ngapa-ngapain ke Allah. Jangan ke yang lain. Ya, kalau kita ada masalah curhat kepada teman, ya yang dia dapatkan cuma apa? Kita pasti akan kecewa. Jadi kita jangan pernah bergantung kepada makhluk fakun aisan. Minal khalqi fa innahu laysa fi aydihim syai'un. Jangan bergantung kepada makhluk siapapun dia. Ah, tapi kan dia kaya. Dia kaya juga bukan bukan miliknya. Dia hebat, hebat juga miliknya. Kekayaan, cukup kehebatan yang dia miliki adalah dari Allah. Tidak punya apa-apa makhluk. Tidak ada daya apa-apa. Maka jangan kita akan bergantung kepada orang yang tidak berdaya apa-apa. Kejeblosan. Kejeblos. Bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, kepada kita semua hakikatnya adalah wadum alat tahajudi wa inan nusrata ma'a qiyamil laili. Kata Allah, dawamkan salat tahajud. Dawamkan salat tahajud. Karena pertolongan Allah itu adalah bersama dengan orang-orang yang ahli tahajud. Orang-orang yang rajin qiyamul lail pasti selalu dalam perlindungan Allah. Dalam kehidupannya pasti ditolong oleh Allah. Nah, pasti ditolong oleh Allah. Maka guru kita luar biasa. Tahajud sebelum sebelum kita tidur suruh tahajud. Ya kalau ngantuk banget ya terserah deh. Yang penting jangan sampai ditinggalkan. Ya, untuk para pekerja yang besoknya kerja di awal waktu lebih bagus biar masa istirahatnya lumayan. Usahakan jangan sampai ditinggal ini tahajud. Kenapa? Orang yang selalu tahajud pasti dalam keadaan apapun akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna nusrata ma'a qiyamil laili. Sesungguhnya pertolongan Allah bersama dengan orang yang ahli qiyamul lail. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita bisa melaksanakan dengan bimbingan guru muslim kita. Guru kita sudah ngasih kita segalanya, tergantung kitanya. Ya, kita mau bersungguh-sungguh atau tidak, semua akan kembali berbalik kepada kehidupan kita masing-masing. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.